Ngerti ya? Contoh saya meninggal. Begitu saya meninggal, anak saya 5, ada istri. Kemudian kalau jadi saya punya cucu, nanti punya abang, punya kakak, punya bapak, punya ibu. Meninggal saya, itu warisan itu belum dibagi. 30 tahun ke depan belum juga dibagi. Sementara anak saya satu sudah 2 orang meninggal. Abang saya sudah meninggal, istri saya sudah meninggal. Warisan itu belum juga dibagi. Begitu sudah terpikir, kemarin kami belajar tentang mawaris. Ini mesti dibagi nih. Berpikirlah mereka untuk membagi. Oh, sudah pusing baginya. Ini kan jatah si Anu harusnya. Tapi dia meninggal. Bagaimana jatah dengan yang sudah meninggal nih? Apa pindah kepada anak dia atau tidak? Panjang ceritanya lagi itu. Susah sengkarut urusannya lagi itu. Maka saran saya kalau ada orang meninggal, segera diselesaikan pembagian warisan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kita sudah berada di pekan ketiga bulan Safar. Artinya sebentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal. InsyaAllah Rabiul Awal itu artinya umat Islam akan mengadakan Maulid Nabi, sehingga sudah dekat dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan semua kita dikaruniakan Allah sehat afiat, kemudian hati yang tenang, jiwa yang tentram, istiqamah dalam ketaatan insyaallah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk di antara orang yang dimuliakan dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita di halaman 101 buku yang terjemahan ini tentang Kitabul Faraid wal Wasaya, tentang mawaris dan wasiat. Saya mohon maaf pekan lalu tak mengisi pengajian karena agak sibuk sikit. Orang rumah baru melahirkan sehingga agak perlu standby di rumah, menemani orang rumah, menemani anak-anak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita baca kitab Wal warithuna minar rijali 'asharah al-ibnu wa ibnul libni wa in safala wal abu wal jaddu wa in ala wal akhu wa ibnul akhi wa in tarakha wal ammu wa ibnul ammi wa in ala wal akhu wa ibnul akhi wa in tarakha wal ammu wa ibnul ammi wa in taba'ada wal zawju wal mawla al mu'tiqa wal warithatu minan nisa'i sab'un al bintu wa bintul libni wal ummu wal jaddatu wal ukhtu wal zawjatu wal mawlatu al mu'tiqa wa man la yasqutu bihalin khamsatun az-zawjan wal abawan wa waladus sulb wa man la yarithu bihallin sab'ah al-abdu wal mudabbar wa ummul walad wal mukatab wal qatil wal murtad wa ahlu millataini wa aqrabul asabati al-ibnu thumma ibnuhu thumma al-abu thumma abuhu thumma al-akhu lil-abi wal ummu thumma ibnul akhi lil-abi thumma al-ammu ala hadha tartib thumma ibnuhu fa in adimatil asabatu fal maula al-mu'tiq. Kita belajar tentang kitab mawaris dan wasiat. Ini adalah dua pembahasan yang berdekatan. Dia tak sejenis tapi berdekatan. Pertama tentang warisan. Warisan, yang kedua wasiat. Seseorang kalau meninggal, kita perlu mengurus pertama adalah menyelesaikan hutang dia. Ada orang meninggal, hutangnya kita selesaikan. Hutangnya ada dua, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah ini contoh zakat. Dia wajib zakat tapi belum ditunaikan, dia meninggal. Contoh harusnya dia dalam bulan ini menunaikan zakat dia karena sudah sampai haulnya untuk yang tahun ini.
tapi belum ditunaikan dia meninggal. Contoh yang lain, nazar. Dia ada nazar bahwa dia kalau dia sehat dari atau apalah nazar dia akan sembelih seekor kambing, seekor sapi, atau dia akan berwakaf, atau dia akan bersedekah dan berbagai yang lainnya. Dia nazar. Kita tahu, kita tunaikan hutang dia ini. Sebab ini menjadi hutang bagi dia sampai dia tunaikan. Dan lagi kafarat. Boleh jadi dia pernah di Ramadan dia melakukan pelanggaran puasa sehingga mesti bayar kafarat atau yang lain-lain. Maka kita tunaikan yang seperti ini. Ini contohnya. Pada manusia, ya hutang kebanyakan kita lah. Hutang biasa. Ada kejadian 3 orang dihadapkan pada Nabi agar Nabi mau menyolatkan. Yang pertama, orang tadi dia tak berhutang, lalu Nabi solatkan dia. Yang kedua, dia berhutang tapi ada uang yang bisa melunasi hutang dia. Nabi solatkan. Yang ketiga, dia berhutang tapi tak ada ahli waris dan tak ada harta yang ditinggalkan melunasi hutang tadi. Yang ketiga, Nabi nggak mau solatkan. Yang dua disolatkan, yang ketiga nggak mau solatkan. Kalian jelas solatkan, kata Nabi kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa hutang itu dia tak akan selesai, tak akan diputihkan kecuali satu di antara dua. Solusi hutang itu cuma bayar, atau yang kedua dimaafkan, atau apa bahasa ekonominya, Pak? Diputihkan yang punya. Ya diputihkan oleh yang punya, yang berhak. Tak ada cara yang ketiga. Sehingga jangan dikira oleh orang nanti tak apa kita meninggal dalam keadaan berhutang, nanti didoakan oleh Nabi diampunkan dosa, selesai urusan. Atau orang berpikir nanti didoakan oleh orang banyak, meskipun ada hutang selesai juga urusan kita. Nabi nggak mau begitu. Makanya Nabi, orang ini harus ada yang menyelesaikan hutang dia, baru Nabi solatkan. Maka datanglah sahabat Abu Qatadah, Nabi kalau gitu biar saya lunasi. Dilunasi oleh sahabat Abu Qatadah, baru Nabi mau solatkan. Sorenya Nabi tanya, udah bayar atau belum? Gitu. Yang tiga yang hutang yang ditinggalkan tadi itu, kepada Abu Qatadah Nabi pastikan sudah bayar atau belum? Gitu. Kan dia sudah menanggung tadi, jadi amanah dia. Belum Nabi. 2 hari ke depan tanya lagi sama Nabi, sudah bayar atau belum? Sudah, kata Nabi. Sudah, katanya kepada Nabi. Baru Nabi tak tanya lagi. Artinya apa? Nabi ingin pastikan agar yang sampai kita ini masih menanggung hutang belum selesai, kita sudah pulang kepada Allah dalam membawa hutang tadi. Jangan-jangan nanti susah di akhirat. Maka ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu di dunia ini. Kalau bisa sekecil apapun hak orang ada pada kita, selesaikan. Sengaja atau tak sengaja, ya tak apa-apa. Mengingat gitu, ada nak kita berhutang ke orang. Kalau uang kita di orang, mudah kita untuk mengikhlaskan. Tapi uang orang di kita, dia tak mengikhlaskan, tak akan selesai kecuali dia ikhlaskan atau kita bayar. Nah, itu. Jadi begitu ada orang meninggal, kita selesaikan di antaranya hutang dia. Terutama bagi anak-anak, agar orang tua kita tak susah atau keluarga kita meninggal tak susah. Yang kedua, hutang sudah selesai. Yang perlu kita lakukan adalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Mungkin dari harta orang yang meninggal, atau ahli waris dia, atau baitul mal, atau dari umat Islam. Kalau jadi orang meninggal itu dia punya harta, gunakan harta dia untuk membeli kafan, beli tanah untuk kuburan dia. Kalau tidak, dari harta ahli waris dia. Atau baitul mal. Baitul mal sekarang kita tak punya, dari Basnas, dari ETWU, dari dompet duafa, rumah zakat, lembaga-lembaga seperti itu. Atau umat Islam siapa saja yang siap untuk mensupport. Dan itu yang perlu kita selesaikan selanjutnya adalah melaksanakan wasiat. Wasiat ini maksimal sekali adalah 1/3 dari harta. Ini betul matematikanya, Pak. Kecil dari 1/3. Tulis begini. Betul, Pak. Kecil dari 1/3 itu. Artinya maksimal cuma 1/3 yang dilaksanakan. Kecil atau samalah 1/3. 1/3 paling banyak cuma boleh ditunaikan wasiat. Andaikan ada orang meninggal, harta saya semuanya kasihkan kepada jamaah Masjid Nurul Fajar. Dia punya anak, dia punya ahli waris.
Itu cuma boleh dilaksanakan sepertiga atau kurang dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari itu. Ustaz, dia kan waktu meninggal mewasiatkan keseluruhannya. Wasiat bila dia tak sejalan dengan syariat, boleh orang hidup meluruskan. Ada orang dia wasiat, Ustaz, saya kalau meninggal nanti, tolong laporkan ke orang-orang yang di sana itu, dia sana itu akan datang ke rumah kita, dia akan menangis ramai-ramai di sini nanti. Karena ada orang meninggal itu yang tangisnya di request. Pernah dengar ya? Ya Pak ya? Kan ada sebagian masyarakat itu, ada orang meninggal, datang sekelompok macam grup nasyid dia. Dia kerjanya pergi nangis saja. Nangisnya dibayar. Nangis macam ini yang dilarang oleh Nabi. Bukan nangis orang karena sedih keluarganya meninggal. Jadi orang meninggal itu tangisan yang terjadi akibat orang meninggal itu ada dua. Satu tangisan normal, natural. Jangankan keluarga meninggal, ada sesuatu yang menyedihkan di depan mata kita, kita langsung sedih. Itu semua orang mengalami. Nabi pun anak belum meninggal, belum nangis. Itu tak menyebabkan dia azab orang yang meninggal. Itu normal, setiap orang mengalami. Beragama tak beragama mengalami itu. Islam atau tak Islam mengalami itu. Yang kedua, tangisan yang seperti tadi itu, yang di request orang datang. Dia dibayar, dia dapat uang dengan tangisan dia tadi itu. Jadi grup nasyidnya nasyid tangisan gitu. Itu bagi orang yang pernah melihat itu bukan tak sulit membayangkan. Kalau bagi orang tak pernah melihat kebiasaan itu memang agak sulit. Masa ada pula orang seperti itu? Ada, real ada. Jadi nangis yang seperti itulah yang kata Nabi menjadi sebab azab bagi orang yang meninggal. Kenapa? Dia mewasiatkan agar kepergian dia diberikan atau dilakukan peristiwa yang tidak sejalan dengan syariat. Bila ada wasiat yang seperti tadi, itu boleh oleh keluarga yang hidup di cancel, jangan dikerjakan yang itu. Macam orang ini, kak kita bawa mobil, mobilnya sudah depan jurang. Kita ini tahu, kalau maju masuk jurang, kalau kita rem atau kita mundur tidak masuk jurang. Kira-kira kita maju atau mundur? Atau kita tetap di situ? Pilihannya jangan maju saja. Sama dengan wasiat tadi, kita tahu ini salah. Kita kerjakan macam maju dengan mobil tadi itu. Tapi kalau kita tidak usah dikerjakan, atau kita cari pengganti yang lain, macam mobil yang berhenti tadi atau dia mundur dari jurang tadi. Paham ya? Artinya mobil tadi kalau tidak kita majukan, dia tak akan masuk jurang. Wasiat tadi kalau tak kita kerjakan, orang yang berwasiat tak akan berdosa. Tapi dengan kita kerjakan yang berwasiat berdosa, kita menolong orang tadi berdosa. Jadi saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluarga kita berwasiat, tapi wasiatnya itu tak sejalan dengan agama, boleh tak dikerjakan. Boleh wasiat itu diganti dengan yang dibolehkan oleh syariat. Karena orang meninggal ini macam-macam wasiatnya nih. Ya tak bisalah kita definisikan apa wasiat orang, tapi macam-macam wasiat orang. Ada yang sejalan dengan syariat, ada yang tidak. Boleh jadi dia pesan sama anaknya, meninggalku nanti, kau jangan datang-datang ke rumah kakak aku itu ya. Gitu. Kan satu rahim itu. Disuruh jangan datang ke rumah kakak aku, berarti putuskan satu rahim kan? Itu boleh dilanggar yang seperti itu. Boleh jadi dia bertengkar dengan kakak dia, tak sepakat dengan kakak dia, kakak kandung dia. Bagi anaknya kan itu bibi itu. Bibi itu kan bagian daripada mahram dia. Jangan kau datang-datang tempat kakakku itu nanti ya. Sampai mati kau jangan datang kata dia. Itu boleh dilanggar yang seperti itu. Ustaz kan mak saya pesan, Ustaz, pesan itu boleh dilanggar yang seperti itu. Paham ya? Intinya dalam syariat itu, ini ayat yang menjelaskan ini adalah satu ayat sebelum penjelasan ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam, surat Al-Baqarah 183. 181 182 cerita tentang itu. Wasiat kalau tak benar boleh untuk kita kerjakan yang benar, dan yang salah boleh kita luruskan. Paham ya? Jadi intinya wasiat kalau dia tak sejalan dengan syariat boleh untuk tidak kita kerjakan. Baru selesai wasiat ini terjadilah pembagian warisan. Baru seperti yang tadi itu, pembagian warisan. Berapa harta sisa dari semua ini? Selesai hutang dia, selesai pengurusan jenazah dia, selesai wasiat dia, sebanyak itulah warisan tinggal. Anggap di sini habis 100 juta. Di sini habis 15 juta. Di sini dikerjakan 45 juta. Sisa berapa lagi? 115, 160 dah habis. Uang dia 200 misalnya. Berarti tinggal 40 juta yang kita jadikan warisan untuk dibagi semua keturunan.
Gitu Pak, selesaikan yang lain-lain dulu. Warisan ini paling terakhir. Dan warisan ini berpindah dari yang meninggal kepada ahli waris itu dengan hukum Allah. Tidak ada yang bisa melarangnya. Otomatis. Jadi tak ada yang bisa melarang, tak ada yang bisa meng-cancel, tak bisa membatasi. Siapa saja yang termasuk berhak menerima warisan ini, dia otomatis berhak dapat. Tak perlu mencari hukum manapun. Sudah hukum Allah yang menentukan. Tinggal kita memastikan dia ini memiliki satu di antara tiga sebab atau tidak. Satu, punya hubungan nasab dengan meninggal atau tidak. Saya berhak dapat warisan dari bapak saya karena saya punya nasab dengan bapak saya. Pastikan orang yang hidup ini memiliki hubungan nasab dengan yang meninggal atau tidak. Satu. Yang kedua, hubungan musyawarah atau pernikahan. Saya ngaku suami dari istri saya. Betul tidak saya suami dia? Kalau iya, saya bisa berhak dapat warisan dia. Atau sebaliknya istri saya. Dia mesti membuktikan bahwa dia istri saya, baru dia dapat warisan dari saya. Atau kalau orang sudah tahu semua, berarti tinggal otomatis serahkan untuk dia. Jadi pastikan ada hubungan nasab, ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, al-wala, memerdekakan budak. Ada kejadian Pak, ini sekarang mungkin agak langka terjadi, tapi suatu saat akan terjadi atau dulu pernah terjadi. Budak, sebelum Islam datang perbudakan itu sudah ada. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, banyak hukum-hukum dalam Islam ini, dia sebelum Islam itu sudah ada, tapi begitu datang Islam diatur lebih baik. Contoh satu, perbudakan. Dulu sebelum Islam datang perbudakan ini sudah ada, asal orang perang, kelompok yang kalah itu pasukan yang ikut perang itu jadi budak bagi yang menang. Pilihannya dia ditawan atau dia diperbudak atau dia ditebus. Itu pilihannya dulu. Datang Islam, ini hukum perbudakan ini tetap berlaku, cuma oleh Islam diberikan berbagai banyak cara agar perbudakan ini tak terjadi lagi, atau yang budak-budak ini jadi orang merdeka. Kalau dia merdeka, otomatis dia tak punya keluarga nasab. Karena dia biasanya orang perang ini kan orang yang berjauhan nih. Anggap kita perang dengan Ukraina sekarang. Anggap je lah. Ukraina kan jauh dari kita. Pasukannya menyerang sampai ke Kepri, ke Riau. Sampai di sini kalah dia. Tersandra mereka. Mereka semua jadi budak kita. Kan kita tidak tahu keluarganya siapa. Dia jadi budak kita, lalu dia dimerdekakan oleh orang Riau. Merdekalah dia. Dia punya usaha. Sehingga punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya berbagai usaha. Bagaimana untuk dia, kalau dia meninggal nanti, semua harta dia akan menjadi hak orang yang memerdekakan dia. Paham ya? Itu maksudnya memerdekakan budak nih. Siapa yang memerdekakan dia, itu seperti nasab dengan dia, seperti kerabat dengan dia. Sebab orang yang memerdekakan dialah yang menyebabkan dia tak lagi budak, tapi menjadi orang merdeka seperti orang yang lain, sehingga dia punya harta. Begitu dia meninggal, maka berhaklah orang yang sudah berjasa untuk memerdekakan dia untuk mendapatkan warisan dari dia. Itu Pak. Jadi mesti kita tengok nasab, pernikahan, merdekakan budak. Kalau ada tiga sebab ini, maka ahli waris yang hidup bisa mendapatkan warisan. Kalau tidak, dia tak dapat warisan. Paham ya? Jadi ini sebab waris. Kemudian secara ringkas, ada kalanya orang tak bisa mendapat warisan. Meninggal bapaknya, tapi dia tak dapat warisan. Apa? Satu, karena dia beda agama. Bapaknya muslim, dia non muslim, atau sebaliknya. Yang kedua, karena sebab membunuh. Anak ni, bapak ni harta banyak tapi lama betul hidup dia. Mau dia apakah harta sama bapak ni? Dia kasih ke kita tak mau. Mati tak pula, dibunuhnya bapak dia. Rupanya terbukti anaknya yang bunuh. Yang tadinya kalaulah sabar menunggu bapaknya meninggal, mungkin sehari besok setelah dia bunuh itu meninggal bapak dia. Kalaulah sabar dia dapat semua harta tadi. Tapi karena tak sabar, dia tak jadi dapat semua harta. Itu dalam kaedah fikih itu dikatakan
man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa saja orang dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, boleh jadi dia tak dapat apa yang diharapkan itu sama sekali. Itu juga Pak, kadang-kadang kita kadang-kadang tergesa-gesa mengurus sesuatu. Seharusnya kalau kita jalankan dengan baik, dengan normal, dengan prosedural, kita dapat apa yang kita harapkan. Tapi karena tergesa-gesa, pakai uang sikut kanan, sikut kiri, tunjang kanan, tunjang kiri. Akhirnya ketahuan, oh korupsi ini nepotisme ini berbagai jalur yang ilegal lah gitu. Tertangkaplah dibawa KPK. Tak jadi dapat apa yang kita harapkan itu. Jadi kaidah fikih itu gitu, siapa saja yang tergesa-gesa, tak sabar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, siap-siap dia dihukum oleh Allah tak dapat dari apa yang seharusnya dapat itu. Itu kaidah fikih. Termasuk model anak meninggal ni, sabarlah dia dikit, dapat dia warisan. Kalaulah dia tak membunuh, dia pewarisnya ni. Tapi justru karena dia tak sabar sampai bapaknya meninggal, akhirnya yang jatah dia atau yang seharusnya untuk dia tak dapat dia sama sekali. Kenapa? Dia telah berusaha mendahulukan waktu yang sepatutnya dengan yang tak patut. Caranya tak benar menurut syariat. Jadi beda agama membunuh murtad, termasuk penyebab tak dapat harta warisan. Beda agama ini kan boleh jadi dari awal memang mereka beda agama. Sudah itu boleh jadi bapaknya muslim, dia murtad kepada agama lain. Maka ini menyebabkan orang tak dapat warisan. Ada juga di dalam fikih Hanafi itu ikhtilafud dar. Satu di Darul Islam, satu di Darul Kufri. Satu di negara Islam, satu di negara kafir. Itu tidak boleh saling mewarisi. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak berlaku itu. Ini diantaranya yang menjadi sebab orang mendapat warisan dan penghalang orang mendapat warisan. Nah itu baru kita masuk penjelasan di buku. Siapa saja pewaris itu? Ada al-warithun, ada al-warithat kata dia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam syariat dulu di awal Islam, Al-Quran itu menjelaskan bahwa yang mendapat harta bagi orang meninggal itu adalah orang yang punya wala. Wala itu punya kedekatan. Saya dengan Pak Irza akrab betul sepanjang hidup. Begitu saya meninggal, siapa yang meninggal dahuluan di antara kami berdua, itu boleh yang hidup mewarisi yang sudah meninggal. Tak ada hubungan nasabah. Dulu di awal Islam berlaku hukum itu. Sudah itu di awal Islam juga berlaku hukum, kalau ada orang meninggal, dia boleh berwasiat kepada keluarga dia dengan jumlah tertentu dari harta dia. Lalu berlaku lagi hukum setelah itu, bahwa wasiat ini tak boleh diberikan kepada ahli waris. Dalam hadis Nabi, la wasiyata li waris, tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu cuma dapat apa? Harta yang menjadi warisan saja. Kenapa? Kalau ahli waris itu dapat wasiat, yang lain tak dapat wasiat, berarti ada kemungkinan satu orang jatahnya double, yang lain tidak. Contoh, Ahmad punya anak 3. Ada anaknya Abdullah, ada Abdurrahman, ada Muhammad. Ahmad ini dia berwasiat kepada Muhammad, Abdullah, Abdurrahman tak wasiat. Maka apa yang terjadi? Ini ketika dapat warisan, misalnya dapat mas-masnya 10 juta. Ini dapat wasiat 5 juta. Jatah mereka sama atau beda? 10 tambah 5. Ini cuma 10 dan 10. Kira-kira apa yang terjadi nanti ini? Ini bisa bertengkar nanti ini. Bisa pecah orang bersaudara nanti ini. Makanya syariat tak diperbolehkan ahli waris berwasiat untuk orang yang meninggal, berwasiat untuk ahli waris dia. Ahli waris cuma boleh mendapatkan harta sebagai warisan saja. Tidak boleh double. Jadi tadi kita sebut wasiat. Wasiat ini hanya boleh untuk siapa? Orang yang tidak termasuk berhak menerima harta warisan. Maka Bapak Ibu rahmatullah SWT, saya ingin berikan tambah sedikit. Sering Bapak Ibu dapat klaim bahwa asal hadis sahih harus kita amalkan.
Kalau tidak hadis sahih, dia tak boleh jadikan hujjah dalam beramal. Sering dengar itu? Bapak Ibu perlu tahu bahwa hadis itu ada dua pembagian, makbul, mardud. Saya fokus di sini. Makbul ini ma'mulun bihi, ghairu ma'mul. Dalam ilmu mustalah hadis, hadis itu ada dua, makbul, mardud. Hadis yang diterima, hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ini ada yang diamalkan, ada yang tak diamalkan. Artinya hadis sahih ada yang diamalkan, ada yang tak diamalkan. Jangankan hadis, Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat redaksinya tapi tak diamalkan. Contoh apa? Wasiat kepada orang yang menjadi ahli waris kita. Paham? Dalam Al-Quran ada ayat, ayatnya masih ada sampai sekarang, tapi hukumnya tak dikerjakan. Kenapa? Mansukh. Dalam syariat ada namanya nasakh mansukh. Ada hukum dahulu A, lalu datang ayat berikutnya menjelaskan hukumnya B. Yang A tadi tetap berada dalam Al-Quran redaksinya, tapi tak diamalkan. Yang mana diamalkan? B yang diamalkan. Sehingga dalam Al-Quran itu ada nasakh pembagiannya, redaksinya masih ada, hukum tak dikerjakan. Yang kedua ada redaksinya ada, hukum dikerjakan. Ada yang ketiga, redaksinya tak ada, tapi hukumnya masih dikerjakan. Ini agak rumit sedikit. Ini kajiannya para akademisi atau para ahli ilmu lah. Cuma saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, sering kawan-kawan kita yang Wahabi, yang Salafi, asal hadis sahih harus diamalkan. Perlu diingat, dalam ilmu hadis, hadis itu ada hadis sahih, ada tidak sahih. Atau diterima, ada yang ditolak. Yang diterima ini ada yang diamalkan, ada yang tak diamalkan. Contoh paling mudah bagaimana? Seperti ada Al-Quran yang saya cerita tadi. Bahwa wasiat kepada keluarga kita dahulu boleh. Tapi kemudian datang ayat yang lain, tak boleh lagi wasiat kepada keluarga kita. Hanya boleh kepada ahli waris menerima warisan saja. Ayatnya ada, tapi tak diamalkan. Begitu juga hadis Nabi. Hadis Nabi itu dia ada, tapi boleh jadi tak diamalkan lagi. Kenapa? Ada nasikh yang menghapus hukum dari hadis itu. Contoh, dulu nikah mut'ah itu boleh. Pernah dengar nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu artinya nikah temporari, nikah kontrak kuasa kita. Dalam hadis Nabi itu tak dihapus. Cuma datang hadis berikutnya bahwa kata Nabi di perang Khaybar, setelah ini tak boleh lagi nikah mut'ah. Berarti nikah mut'ah hukumnya pernah ada, lalu datang hadis baru, dia tak lagi diamalkan. Apakah hadis tentang nikah mut'ah ini sahih? Sahih, tapi tak diamalkan. Kenapa? Ada hadis berikut yang menjelaskan bahwa itu tak diamalkan. Paham? Jadi tak setiap hadis sahih itu diamalkan. Perlu ilmu turunan dari sahih tadi. Itu ingin saya sampaikan. Karena Bapak Ibu sering dihantui oleh orang-orang Wahabi, ini hadis sahih, kenapa kamu tak amalkan? Ini hadis sahih, kenapa imam kamu tak amalkan? Ada ilmu lain. Bahwa hadis sahih itu dia diamalkan atau tak diamalkan, ada ketentuan lain setelah itu. Contoh, dia bukan mansukh, atau dia tak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya. Contoh begitu. Banyak sebab yang lain. Jadi saya ingin menyampaikan cuma bahwa hadis sahih tak otomatis harus diamalkan. Begitu juga hadis dhaif juga tak harus dibuang, tak harus ditolak. Contoh dalam hadis Nabi itu bahwa air kalau berubah warnanya atau rasanya atau aroma dia menjadi bernajis meskipun air banyak. Itu semua ulama fikih sepakat hadis dhaif. Tapi justru hadis itu menjadi kaedah, kalau air banyak berubah warna, rasa atau aroma, dia menjadi bernajis. Bukan sekadar diamalkan lagi, jadi kaedah dalam fikih. Paham Bapak Ibu? Kan sering bilang hadis dhaif, kenapa kalian amalkan hadis dhaif? Tak semua hadis dhaif itu langsung dibuang. Tapi hadis dhaif itu ada yang diamalkan, bahkan sepakat untuk diamalkan. Kan kadang-kadang kalau misalnya contoh berbuka puasa,
Kenapa kalian baca doa Allahumma lakasum tu? Tak baca zahaba zama wa btalatil uruku? Itu dhaif, itu hadisnya dhaif, ini hadisnya hasan. Ada sebab yang itu diamalkan, ini tak diamalkan. Gitu Bapak Ibu. Jadi dia tak sekadar ini sahih, ini tak sahih, harus diamalkan, ini tak boleh diamalkan. Tak cukup begitu. Banyak ilmu untuk menggali dan menghukumkan mana yang diamalkan atau tidak itu. Saya ingin menyampaikan itu. Makanya Bapak Ibu dalam pemikiran bahwa ada hadis sahih harus diamalkan, itu tak begitu. Ikut saja pada ulama yang paham, aman dan beramal nih. Kenapa? Boleh jadi kita memang menganggap hadis sahih, tapi hadis sahih itu seperti tadi. Bahwa nikah mut'ah tadi sahih hadisnya, cuma tak boleh dikerjakan lagi. Termasuk dulu keledai kampung itu boleh dimakan, tapi kemudian hadis Nabi tak boleh lagi dimakan keledai kampung. Tapi keledai kalau dia liar boleh dimakan. Orang kalau tak paham, nanti dia bisa mengatakan bahwa hal yang tidak sesuai dengan agama diperbolehkan atau sebaliknya. Kenapa? Dia cuma tahu hadis sahih atau tidak, tapi tak tahu yang mana diamalkan, yang sahih dan tidak dari itu. Paham Pak Ibu? Jadi ilmu ini kalau dipelajari dia masih banyak yang perlu kita tahu dibanding yang belum kita tahu, itu masih banyak dibanding kita tahu ya. Saya lanjut. Di situ katanya wal warithuna minar rijali 'asharah. Pewaris laki-laki itu ada 10. Kalau laki-laki, artinya keluarga kita yang hidup, bila meninggal si Ahmad tadi, keluarga dia ada laki-laki, anak dia, abang dia, adik dia, bapak dia, kemenakan laki-laki dia, semua yang laki-laki di sekitar dia, itu boleh mendapat warisan. Siapa saja? 10 kategorinya. Kalau perempuan, 7. Berapa? Perempuan 7. Urus perempuan 7. 1 al-ibnu. 2 cucu. 3 dari jalur anak laki-laki maksudnya. Saya punya anak Abdullah, saya punya anak Maryam. Anak Abdullah berhak dapat warisan, anak Maryam belum tentu. Cucu saya tapi dari jalur anak saya laki-laki. Itu maksudnya ibnul ibni itu. Yang ketiga al-abu, bapak. Yang keempat kakek, bapak daripada bapak. Bapak satu aja lah. Bapak dari bapak saya gitu. Saudara laki-laki. Saya punya abang atau punya adik, tapi laki-laki. 6. Kemenakan. 7. Paman. 'Paman dari pihak bapak. Bapak saya punya abang atau punya adik. Karena paman ini kan dua sisi. Pihak ibu, pihak bapak. Paman pihak bapak. Dan perempuan. Anak perempuan. 2. Anak perempuan cucunya. Cucu perempuan tapi di jalur anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan.
Cucu itu maksudnya. Karena anak laki-laki Isa boleh jadi dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Nah, itu maksudnya. Nenek. Ini 7. Nanti saya kirim bagan Pak Mon. Saya ada bagan yang siapa meninggal bapaknya, ada bagannya. Saya kirim dalam bentuk foto. Bisa Pak Mul share nanti. Saya cek sebentar. Di WA Pak Mul. Itu boleh di share Pak Mul. Masuk WA. Itu ada bahasa Arabnya dan ada terjemahnya. Daripada saya buatkan 2 kali, tengok di situ lebih bagus. Karena ditulis dengan rapi dengan komputer, boleh di share di grup. Tentang jadwal mawaris, bagan warisan. Siapa saja yang dapat warisan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua anggota keluarga yang hidup dia mendapat warisan. Itu poin 1. Yang kedua, orang yang menjadi ahli waris ini mesti hidup di saat pewaris meninggal. Jadi orang sudah meninggal itu jangan dihitung penerima waris, Pak. Makanya kalau kita membagikan warisan, pastikan ahli waris itu hidup di masa warisan itu ada. Saya meninggal misalnya, yang menjadi pewaris saya semuanya masih hidup. Jangan orang yang dahulu meninggal dari saya, dia terhitung sebagai pewaris saya juga. Saya contoh punya anak 5, anak saya sudah meninggal sebelum saya meninggal. Begitu saya meninggal, dihitung pewarisnya 5 juga. Enggak. Kalau anak saya meninggal 1 sebelum saya meninggal, berarti 4 lagi pewaris saya. Paham Pak ya? Jadi orang yang sudah meninggal sebelum pewaris itu, dia tak dapat warisan. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kalau ada orang meninggal, segera bagi warisan. Kenapa? Sering di kita warisan itu tak segera dibagi. Dah panjang ceritanya, sudah puluhan tahun, sudah ada pula yang meninggal, yang berhak menerima waris ini, belum juga dibagi lagi. Ngerti ya? Contoh saya meninggal. Begitu saya meninggal, anak saya 5, ada istri. Kemudian, kalau jadi saya punya cucu nanti, punya abang, punya kakak, punya bapak, punya ibu. Meninggal saya, itu warisan itu belum dibagi. 30 tahun ke depan belum juga dibagi. Sementara anak saya satu sudah 2 orang meninggal. Abang saya sudah meninggal, istri saya sudah meninggal. Warisan itu belum juga dibagi. Begitu sudah terpikir, kemarin kami belajar tentang mawaris. Ini mesti dibagi nih. Berpikirlah mereka untuk membagi. Oh, sudah pusing baginya. Ini kan jatah si Anu harusnya. Tapi dia meninggal. Bagaimana jatah dengan yang sudah meninggal nih?
apa pindah kepada anak dia atau tidak? Panjang ceritanya lagi itu. Susah sengkarut urusannya lagi itu. Maka saran saya kalau ada orang meninggal, segera diselesaikan pembagian warisan. Soal dibagi saya itu atau tidak, itu urusan yang kedua. Tapi pembagian lakukan dulu. Anggap saya Pak Mul, Pak Irza dengan Pak Imam berempat ini saudara. Begitu orang tua meninggal, kami dah bagi dulu. Hartanya mau dikasihkan per orangnya sekarang atau tidak, itu bisa urusan turunan. Tapi pembagian masing-masing orang sudah jelas. Pak Irza dapat berapa, Pak Imam dapat berapa, saya berapa, Pak Mul berapa. Diserahkan ke orangnya nanti atau hari ini, juga tidak ada masalah. Cuma pembagian ini mesti dilakukan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Ustaz? Kami ini kan adik-beradik, kompaknya kami bagi sama rata. Boleh bagi sama rata, tapi dengan syarat di awal dibagi dulu menurut hukum syariat. Setelah tahu masing-masing, kalau gini Ustaz kami bagi sama rata aja Ustaz. Boleh? Ustaz? Kenapa begitu? Kalau sempat dibagi sama rata dulu, setelah itu tahu hukum syariat, apa kata sebagian? Menyesal. Gara-gara ini tak dapat, saya dapat sekian. Gara-gara ini saya dapat sedikit. Mestinya saya akan dapat 10 juta. Ini karena 1 juta cuma dapatnya. Paham maksudnya? Tapi begitu dia sudah tahu, jatah dia mesti 10 juta. Yang satu cuma 1 juta, satu 3 juta, ini 5 juta. Kan beda-beda tuh. Tapi kata dia, dah kita bagi semua banyak aja lah. Berarti dia mengalah dari hak dia sebagian. Tapi kalau tahu belakangan, menyesal dia kan? Uang dah dibagi dah. Orang dah pakai pula, orang dah habis pula, mau ganti tak ada lagi uang. Oh, panjang urusan lagi itu. Bisa berdarah nanti itu. Paham ya? Jadi kalau ada orang, kami ingin bagi sama banyak, Ustaz, oke. Tapi pastikan ini jelas dulu. Masing-masing sudah dapat berapa jatahnya. Baru setelah itu, kami bagi sama banyaknya, Ustaz. Silahkan. Paham ya? Jadi ini karena sudah waktu Isya, nanti kita diskusi. Tambahan, kalau orang sudah meninggal, sudah tahu siapa yang hidup di antara orang ini, segera lakukan pembagian warisan. Yang kedua, kalau sudah dibagikan, ingin kita sama rata baginya, silahkan. Jangan terbalik. Bagi sama rata dulu, baru dikaji ini. Panjang urusannya nanti. Kusut dia. Paham ya? Kita azan Isya, nanti kita sambung. Ya Muhammad. Sudah tilqai Sayyidina Muhammad. Baik, silakan kalau ada diskusi Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Bagian harta warisan itu ya kalau ditunda-tunda ya. Baik. Ada satu mungkin rata-rata kan harta terakhir. Misalnya kan tertunda pembagiannya orang tua perempuan masih ada. Biasanya dibagi setelah orang tua tinggal dengan arahan. Dia kan ada di situ. Gimana Pak? Yang terhadap kita bagi mungkin ya. Baik. Secara prinsip Pak, jatah ibu, jatah istri, jatah anak, pokoknya semua pewaris yang hidup itu secara hukum agama bagi aja dulu. Tapi soal bagaimana mengeksekusi itu bisa masuk adab di situ. Contoh bahwa ibu ini dia punya jatah, tapi cuma 1/4. Punya jatah cuma 1/8. Sementara rumah ini satu-satunya warisan. Bagaimana caranya? Kita semua sepakat misalnya rumah ini jatah masing-masing sudah jelas nih. Saya setengah, Pak Irza 1/3, Ibu 1/4, Syanu 1/2. Contoh begitu. Semua Anda tahu. Tapi kapan dieksekusi? Itu boleh nanti kalau Ibu meninggal kita eksekusi ya. Atau kalau nanti Ibu pindah ke rumah si Anu, atau kalau Ibu punya rencana lain, demi menjaga perasaan dia, baru kita bagi. Itu soal yang lain Pak. Tapi soal pembagian itu jelas dari awal, sebaiknya segera dilakukan. Dan orang kalau belajar agama, justru semakin dia belajar agama, semakin dia takut ini tak selesai di awal. Di kita itu kenapa perasaan itu dijaga? Sebab di kita sering tidak diimbangi dengan ilmu.
Artinya ilmu ini sudah banyak orang tak tahu. Ilmu waris nih termasuk ilmu yang jarang dikaji, sehingga banyak masyarakat tak tahu. Maka di masyarakat sering masalahnya muncul dari warisan ini. Termasuk tadi Pak, rumah kita ini tak bergerak, harta tak bergerak, cuma rumah atau tanah. Di atas rumah tadi ada ibu kandung kita. Dia termasuk berhak menerima warisan, kita juga berhak. Gimana caranya? Soal eksekusinya tinggal kita bicarakan dengan beliau. Tapi hak masing-masing itu tak ada salahnya bicara dengan beliau. Karena termasuk beliau tahu, termasuk beliau dapat, dan yang lain adalah berhak juga terhadap warisan itu. Gitu Pak. Tapi soal kita menjaga perasaan, menjaga adab, itu soal yang kedua. Soal pertama, setiap kita mesti jelas haknya dari harta tadi berapa. Gitu Pak. Dan boleh saja nanti, misal rumah besar Pak, rumah ini dijual, untuk jatah ibu belikan rumah khusus ibu. Yang lain, bagikan jatah dia masing-masing. Dan warisan ini Pak, tak selamanya dia mesti bentuk benda itu yang dibagi. Tapi dia dikonversi sehingga jelas jumlah jatah per orang berapa. Nanti misalnya dikonversi jadi uang rupiah semua. Ada tanah, ada emas, ada kendaraan, ada rumah. Kalau ini dikonversi dengan harga pasar saat pembagian warisan, totalnya 10 M. Ibu dapat 1 M, kasih jatah ibu. Barang tadi bisa tak dijual, tapi yang lain mengeluarkan 1 M kita pulangkan ke ibu. Yang 9 kita bagi bersama. Sesuai dengan jatah masing-masing. Bisa gitu Pak. Artinya rumah tadi tak mesti rumah tadi yang dikeping-keping. Tapi rumah tadi konversi jadi uang, si anu jatahnya berapa, si anu jatah berapa, bagikan. Gitu Pak. Kita gara-gara ikut perasaan itu Pak, nanti jadi korban perasaan. Ujung-ujungnya nanti payah meninggal perasaan. Setelah kejadian ini kan si ibu ini akan belum dibagi, ibu belum enggak. Saat itu artinya yang bisa bilang sisanya itu kan. So, makanya kalau bisa warisan itu begitu meninggal selesaikan segera. Sering di kita kejadian gitu Pak. Akhirnya urusannya sudah banyak yang sulit lagi untuk dieksekusi sesuai dengan konsep di awal warisan itu mestinya dibagi. Gitu Pak. Sebaiknya segera bicarakan. Oh Ustaz, berarti kita ini orang Islam ini diajarkan hitung-hitungan. Tak perasaan lah orang Islam ini. Masa baru meninggal sudah hitung-hitung harta? Justru itulah cara Islam menjaga semua orang ini supaya dia tak berpecah. Ini kan kita tunggulah 3 hari dulu, kita akan mendoa, kita segala macam gitu. Boleh mendoa silakan. Tapi warisan ini selesaikan juga. Kan tidak setiap waktu mendoa itu dibuat kan. Kan malam orang bisa datang ke rumah, siang bicara tentang itu. Selesaikan segera agar tak menjadi masalah yang berkepanjangan yang akhirnya menyebabkan pecah keluarga. Saya ingin tegaskan bahwa kalau fikih itu satu ya satu, dua ya dua, iya ya iya, tidak ya tidak. Fikih begitu, dia hukum. Kalau soal jaga perasaan, dia tidak fikih. Kalau hukum itu sama dengan hukum negara. Si anu dihukum, si anu kena pasal. Ketika terkena pasal, dia dilaksanakan pasal. Soal diterapkan ke dia atau tidak, itu urusan lain. Tapi soal dia kena hukum, dia mesti dikerjakan hukum ke dia. Secara konsep begitu. Fikih itu gitu Pak. Meskipun ibu kita kan gak enak dengan ibu kita, tapi secara hukum fikih, ibu ini dapat harta warisan cuma sekian. Dia cuma berhak segitu. Bila kita tolerir ibu, tak kita tegaskan bahwa dia dapat sekian, berarti kita siap-siaplah untuk mengikhlaskan. Atau ibu tadi terhitung dia memakai harta yang bukan hak dia. Kita mau yang mana? Mau selamatkan ibu atau biarkan ibu memakan yang bukan hak dia? Itu kesana nanti Pak. Dia menggunakan yang bukan haknya dia. Kita pilih yang mana? Jaga perasaan dia supaya dia dapat senang apa yang dia mau terus, sehingga yang lain tak dapat warisan, atau dia menggunakan yang tak jadi hak dia lagi. Kita pilih yang mana? Di sana bisa lari Pak. Makanya menyelesaikan dari awal ini lebih menenangkan dan menyelamatkan semua pihak. Soal sudah tahu kita kemudian dieksekusi atau belum, tapi kan setiap orang kan bisa merelakan hak dia. Apa ya? Nah itu. Silakan, ada lagi yang lain. Mana? Silakan dulu.
si ibu masih hidup. Gimana itu? Baik. Jadi yang kita bicarakan ini Pak, harta seseorang yang meninggal yang punya dia, yang tak punya dia tak dibagi. Saya menikah dengan istri saya, dia punya harta sendiri. Meninggal saya, harta istri saya tak diganggu-ganggu, harta saya yang dibagi. Gitu Pak. Jadi cerita Bapak ini soal cerita yang lain. Ini kita fokus di saya punya harta dan harta saya adalah untuk pewaris semuanya. Kalau Bapak ini sudah memasukkan istri tadi dia punya harta sendiri dari orang tuanya mungkin, usaha dia sendiri mungkin, atau dari berbagai pokoknya harta milik pribadi. Kita tak cerita itu. Yang kedua, ada kompilasi hukum Islam. Di Indonesia ada pembagian harta gonogini. Kita belum bicara ke situ, Pak. Ini baru konsep fikih dasar saja baru. Kalau kita mengikut ke hukum Indonesia pula nanti, ada nanti namanya harta gonogini. Kalau harta gonogini diterapkan berarti bagi dulu harta gonogini. Selesai itu berapa jatah suami yang dia meninggal, baru itu jadi warisan bagi istri dan semua ahli waris yang lain. Jadi 3 kotaknya itu, Pak. Ini konsep dasar. Yang kedua, Bapak memasukkan harta milik si istri. Yang ketiga, masuk kompilasi gonogini. Beda ketiganya masalahnya, Pak. Inilah yang banyak terjadi di mana-mana. Apakah saya yang sudah sangat harta seluruh itu dibagi, Pak. Sebenarnya si istri tadi ya dapatnya yang 1/4 atau kalau dia tidak punya anak, kalau 1/8 kalau dia punya anak. Berarti kan si ibu tadi terzalimi, harta dia dibaginya. Berarti yang membaginya tanggung jawab. Yang membagi dia tak alim berarti, tak paham berarti. Dia tanggung jawab. Makanya hal apapun yang ingin diselesaikan, selesaikan dengan yang tahu. Jangan dengan orang tak tahu. Orang tak tahu itu jadinya. Makanya nanti saran saya, bila ada permasalahan warisan segera datang ke pengadilan agama agar terikat. Kalau ke ustaz, dia tanya ke saya, sesuai konsep dasar begini. Datang lagi ke ustaz, datang lagi ke ustaz yang lain. Beda-beda pendapat ketiganya. Masing-masing akan mengadukan ke keluarga dia. Saya tanya ke ustaz ini, data saya 1/4, katanya itu 1/6, katanya itu 1/3. Mana yang mau diamalkan? Maka yang paling mengikat, nanti mungkin akan ada pertanyaan berikutnya. Kalau di kita ada masalah sengketa tentang warisan, bawa ke pengadilan agama. Selesaikan di situ. Wasiat, warisan, pengasuhan, turunan dari perceraian, rujuk dan segala macam, bawa pengadilan agama. Agar apa? Dia selesai secara hukum Islam, selesai secara hukum positif negara. Sehingga begitu dibagikan, tidak ada yang bisa menghebohkan lagi. Gitu, Pak. Ini belajar kita boleh, tapi menyelesaikan dengan di sini. Bertanya boleh, tapi menyelesaikan dengan di sini. Kenapa? Setiap kasus dia punya penjelasan-penjelasan tertentu. Contoh tadi itu. Tapi teori dasar, ini harta siapa yang meninggal, dia boleh dibagikan kepada orang hidup di antara yang banyak ini. Itu tarikah tadi sininya, Pak. Ya, Pak ya. Jadi ada beberapa kelompok yang mesti kita pisahkan satu-satu. Saya kira itu. Insyaallah di pekan akan datang kita lanjutkan untuk bagaimana pembagian berapa jatah dan beberapa teori-teori lain tentang pembagian warisan. Saya perlu ingatkan, kalau bisa membuat catatan lebih baik, karena tentang warisan ini ilmunya, konsepnya dihafal. Dia tak berubah-ubah konsepnya. Nominalnya baru bisa berubah-ubah. Artinya jatah kakek, jatah anak, jatah ibu, jatah suami, itu jumlahnya sudah jelas. Ada yang 1/4 dan 1/8, siapa sih 1/4, 1/8, itu sudah fix, nggak ada perubahan lagi. Yang ada perubahan adalah berapa angkanya yang 1/4 itu. Nominalnya bisa berubah, tapi jatah masing-masing orang, ibu ketika dia punya anak, ketika tak punya anak, itu sudah jelas pembagiannya. Istri ketika punya anak, ketika tak punya anak, sudah jelas pembagiannya. Tapi berapa nominal yang akan dapat berdasarkan jumlah masing-masing tadi itu bisa berubah-ubah. Karena kan orang yang banyak harta otomatis 1/4-nya tak sama dengan orang sedikit harta. Orang 1 M hartanya dapat 1/4, dengan 1 juta dapat 1/4, sama 1/4, tapi jatahnya tak banyak, tak sama, nominal tak sama. Paham ya? Tapi jumlahnya, nisbahnya sama. Demikian, terima kasih. Insyaallah kita sambung di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.